Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NPM A10170095. Perencanaan pengembangan bisnis pempek dengan pendekatan bisnis fungsional. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang, pempek merupakan masakan khas kota Palembang, Sumatera Selatan. Pempek adalah produk pangan tradisional yang dapat digolongkan sebagai gel ikan seperti otak-otak dan kamamoba di Jepang. Pempek terbuat dari bahan dasar ikan giling, tepung tapioka, garam, dan air. Pempek biasanya dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Selain itu, makanan ini juga dijadikan pangan rumahan bagi masyarakat. Jadi tidak dipungkiri pempek memang menjadi makanan favorit masyarakat. Namun hal itu tidak diimbangi dengan kemudahan dalam pembuatan, terutama pada saat peranjangan atau pengirisannya masih dilakukan dengan cara yang manual atau dengan pisau tangan, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Dengan waktu 35 detik untuk mendapatkan irisan sebanyak 12 irisan dengan tebal 2 cm per irisan untuk satu lontong, sehingga tidak efisien. Pada era globalisasi saat ini menuntut orang untuk berperan aktif, menggunakan kreativitas dan kemampuan berinovasi guna menghasilkan suatu produk yang berkualitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, banyak pihak yang berlomba-lomba untuk membuat atau mengembangkan teknologi tepat guna yang memiliki manfaat dan lebih ekonomis, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat kecil ataupun menengah ke atas yang memiliki usaha produk sendiri. Banyak inovasi seperti menggunakan jasa Gojek atau Grab. Hal ini dimaksudkan untuk membantu dan membuat dalam pengiriman atau usaha kecil rumahan dalam proses produksi. Selain itu dalam proses kerjanya, proses produksi juga harus cepat, biaya rendah, dan dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga usahanya terus berjalan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana kondisi internal dan eksternal perencanaan bisnis tersebut. 2. Bagaimana perencanaan bisnis yang akan dilakukan terkait 4 aspek bisnis fungsional. Yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan usaha perencanaan bisnis pempek rantau asli Palembang. Tujuan analisis. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka analisis ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal perencanaan bisnis pempek tersebut. Kedua, untuk mengetahui kelayakan perencanaan bisnis kuliner pempek yang dilakukan penulis dilihat dari 4 aspek bisnis fungsional. Yang ketiga, untuk menganalisis kelayakan finansial perencanaan bisnis kuliner pempek yang akan dilakukan penulis. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian kewirausahaan. Menurut Soemahamijaja dalam Daryanto dan Cahyono tahun 2013, kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship yang sebenarnya berasal dari kata entrepreneur yang artinya suatu kemampuan, ability,
dalam berpikir kreatif dan berpikir inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur pemodalan serta pemasarannya. Pengertian bisnis. Menurut Madura tahun 2010, bisnis adalah suatu badan yang menciptakan, menghasilkan produk, barang, dan jasa kepada pelanggan. Setiap bisnis mengandalkan transaksi dengan orang-orang. Orang-orang itu menanggung akibat karena bisnis tersebut. Mereka kerjasama lintas fungsional di dalam bisnis adalah dengan menekankan kebutuhan para manajer dari area fungsional yang berbeda untuk memaksimalkan laba dan mencapai tujuan bersama. Analisis bisnis. Menurut Muhammad Fahri, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manfaat perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisa mencapai tujuan suatu usaha atau bisnis. Dalam perencanaan itu dijabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan dan menarik investasi. Mereka juga merupakan cara bagi perusahaan untuk tetap berada di jalur yang benar. Analisis SWOT. Menurut Rangkuti tahun 2011, tujuan analisis SWOT yaitu membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman, dan faktor internal, kekuatan, kelemahan, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategis suatu organisasi. Matriks SWOT. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan, yang terakhir threats, ancaman. Bisnis fungsional. Bisnis fungsional merupakan suatu informasi yang melayani untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan kepada kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Jenis sistem informasi yang mendukung seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen. Menurut Afandi tahun 2018, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan planning, perorganisasian organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian staffing, pengarahan dan kepemimpinan leading, dan pengawasan controlling. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan